Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sekarang kita sudah masuk kegiatan blocking di hari kedua. Ya, baik. Sebelumnya di hari pertama kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuatnya modeling sederhana, membuat modeling hard surface dengan teknik primitive modeling. Nah, pada kesempatan kali ini, di hari kedua ini, kita akan masuk pada kegiatan modeling ya, dengan teknik polygonal modeling. Nah, lalu kegiatannya apa? Kegiatannya hari ini kita akan membuat karakter low poly. Nah, oke. Karakter. Ya, seperti yang kita ketahui, karakter itu bisa saja mungkin karakter makhluk hidup ya, atau mungkin karakter objek yang bisa dibilang memiliki ciri khas tertentu ya karakter. Nah, lalu karakter yang akan kita buat hari ini adalah karakter low poly. Nah, low poly itu apa? Mungkin akan sedikit Sergali jelaskan. Jadi low poly itu adalah model 3D yang dibentuk dengan kerangka poligon yang sedikit ya. Mungkin secara kasat mata objek 3D low poly ini akan memiliki tampilan yang cenderung kotak-kotak ya. Mungkin seperti kartun Lego ya, namun sudutnya lebih tajam. Nah, itu. Biasanya ya, karakter low poly ini digunakan untuk membuat game 3D yang real time mungkin ya. Jadi, kenapa banyak digunakan untuk game 3D yang real time? Karena kelebihan dari karakter low poly ini adalah dapat dirender lebih cepat daripada objek yang memiliki kerangka poligon yang lebih banyak seperti itu. Dan mungkin advantage-nya dari kegiatan blocking ini nanti pada saat nanti rendering akhir, waktu yang dibutuhkan oleh kita tidak akan terlalu banyak ya, itu advantage-nya. Ya, oke. Nah, lalu sebelum kita masuk lebih jauh ya, nah di sini sebelum jauh ke teknik modeling, mungkin di sini Sergali akan sedikit menjelaskan juga kepada kalian ada persiapan ya. Persiapan di sini mungkin lebih ke teknik-teknik atau mungkin trik-trik ya. Apa yang harus kita siapkan terlebih dahulu atau mungkin harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada teknik polygonal modeling ini. Ya, anak-anak. Nah, jadi persiapan yang pertama harus kita pahami sama-sama yaitu dalam kegiatan editing atau kita modeling menggunakan teknik polygonal modeling ini ya, kita nanti tidak akan hanya bekerja pada tab atau mungkin mode ya, mode layout saja atau mungkin mode objek mode ini saja. Tapi kita juga nanti akan bekerja ya menggunakan edit mode. Nah, saya aktifkan barusan edit modenya. Nah, jadi pada edit mode ini nanti banyak fitur-fitur yang bisa kita gunakan yang pastinya akan lebih memudahkan kita dalam teknik polygonal modeling ini. Nah, di mana mungkin nanti pas teknik modeling ini polygonal modeling ini kita akan melakukan modifikasi bentuk yang bisa dibilang tidak presisi seperti itu ya. Nah, itu dia yang pertama. Lalu kedua ya. Nah, masih dalam edit mode ini ya. Jadi objek mode dan ini edit mode ya. Nah, di sini kita akan menemukan ya apa bagian apa yang akan kita edit. Nah, di sini kita pahami bahwa objek 3D ini ya setidaknya harus ada satu buah face ya yang terbentuk dari 3 buah vertex yang dihubungkan oleh 3 buah edge ya. Nah, maka nanti akan setidaknya membuat suatu buah face. Nah, itu dia yang disebut objek 3D ya. Setidaknya memiliki syarat seperti itu. Nah, otomatis di sini prinsip tersebut bisa kita terapkan dan harus kita kuasai ya konsep tersebut ya. Di mana nanti ada vertex yang bisa kita seleksi dan juga edge ya dan juga nanti ada face ya. Nah, 3 poin ini nanti yang akan kita modifikasi atau mungkin kita edit sehingga nanti kita bisa mencapai tujuan kita yaitu membentuk sebuah modeling dengan teknik polygonal modeling ini. Ya. Oke, yang pertama Sergali akan menjelaskan dari vertex ya, vertex. Nah, vertex itu apa? Kita klik di sini. Ya, seperti yang kita pahami, vertex itu kan ada titik-titik ya yang menghubungkan edge ya. 2 buah vertex akan membuat satu buah edge. Edge itu ya garis ini ya, edge. Nah, lalu
seperti apa dampaknya ya atau efeknya ketika kita melakukan edit mode ya pada objek vertex. Nah, jadi kalau kita lihat sama-sama di sini ada bagian orange yang aktif ini, semuanya orange yang aktif karena posisi sekarang objek ini aktif secara keseluruhan. Nah, kalau untuk menonaktifkannya kita bisa klik dulu bagian sembarang sini. Nah, sampai tampilannya hitam. Lalu kita klik salah satu vertex-nya di sini. Kita klik ya. Nah, lalu apabila kita akan melakukan editing ya, editing misalnya kita menggunakan move ya. Move tool juga masih ada di sini muncul pada edit mode. Ya, kita menggunakan move, lalu kita gerakan di sini ya. Nah, kita gerakan mau di sumbu Z, sumbu Y atau mungkin sumbu X ya. Maka objek ini akan termodifikasi ya pada bagian vertex-nya ya, seperti itu. Nah, itu untuk editing vertex. Bisa juga nanti kita melakukan pergerakan perpindahan ya secara bebas seperti ini tergantung dari arah pandangan kamera yang aktif saat ini ya. Misalnya kalau sekarang saya putar di sini pandangan viewpoint-nya, maaf ya bukan kamera tapi viewpoint. Misalnya dari sebelah sini dan saya tarik ke sebelah sini, maka kalau lihat dari atas, nah begini dia tampilannya. Untuk bagian edge-nya ya, sudah berubah. Oke, lalu selanjutnya untuk seleksi atau editing edge ya. Edge. Oke, edge ini adalah garis ya yang terbentuk dari setidaknya dua buah vertex ya. Oke, saya coba di sini akan melakukan editing ya. Editing pada edge ini ya. Oke, saya seleksi edge-nya. Oke, tek tek. Oke, seperti ini. Salah satu mungkin. Nah, apabila saya akan melakukan perubahan mungkin di sini eh, move ya, move saya akan move di sini di sumbu X, nah, maka otomatis ya satu buah edge atau mungkin dua buah vertex otomatis akan ikut perpindahannya ya, karena saya menyeleksi di satu buah edge ya, seperti itu. Nah, seandainya saya di sini mau melakukan seleksi ya, dua buah edge. Contoh, misalnya saya di sini akan melakukan seleksi dua buah edge yaitu edge yang ada di sini ya, yang ada di sebelah sumbu X ini. Yang pertama edge sebelah kiri sini saya aktifkan, lalu saya pencet shift. Di keyboard saya pencet shift, bisa diperhatikan juga sebelah kiri ini saya pencet shift, lalu saya klik edge sebelah sini satu lagi. Nah, maka akan sudah terseleksi 20 edge. Lalu saya akan melakukan perpindahan ya, pergeseran di sumbu Y, maka sekarang nah dua buah edge ini sudah bergeser. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu buah modifikasi bentuk ya dari dua buah edge yang kita seleksi tadi. Nah, oke. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu face ya. Face ini adalah satu buah bidang ya, bidang yang terbentuk setidaknya dari tiga buah vertex ya, atau mungkin terbentuk kalau dari tiga buah edge. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menyeleksi ya pada bagian face tertentu ya di sini yang ada di objek ini ya. Oke, seperti ini. Nah, contoh saya akan melakukan editing atau mungkin modifikasi bentuk pada face bagian atas ini ya. Nah, ketika ini sudah aktif, lalu saya akan geser di sini face-nya, saya geser bebas saja ya. Maka otomatis ya seluruh bidang atau mungkin bagian ya, atas ini yang tercover oleh satu face ini akan bisa bergerak ya, bergerak sesuai dengan keinginan saya. Seperti itu ya editing. Jadi kita harus pahami dulu di sini editing itu ada tiga hal yang bisa kita edit ya. Yang pertama kita bisa edit dari sisi vertex-nya, sisi edge-nya, dan sisi face-nya. Ya, oke. Tuh. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari beberapa fitur ya, fitur-fitur yang ada pada edit mode di aplikasi Blender ini. Nah, fitur-fitur ini atau tools ya, ini manfaatnya sangat-sangat banyak ya, khususnya ketika kita akan membuat permodelan menggunakan teknik poligonal ini. Nah, oke, yang pertama di sini ada extrude ya. Extrude ini bisa dibilang adalah fitur yang bisa memberikan efek yaitu menambahkan objek baru dari hal yang kita seleksi sebelumnya, baik itu mungkin vertex, edge atau mungkin face. Nah, di sini saya mau mencontohkan dulu saya melakukan teknik extrude ya.
dari sebuah vertex. Ya, saya sini coba mau nyeleksi vertex bagian sini ya, kalau kelihatan sama kalian ya. Sini ya. Oke. Di sini saya akan melakukan extrude ya. Nah, extrude. Extrude-nya ke bagian mana di sini ya? Tergantung ya, tergantung bagian mana akan kita nanti seleksi. Kita aktifkan extrude ya. Di sini saya misalnya mau lakukan extrude bebas ya. Karena tadi saya seleksi bagian lingkaran putihnya. Jadi di sini vertex-nya bertambah ya. Ada vertex baru dari vertex sebelumnya yang saya seleksi. Nah, lalu misalnya saya sekarang mau nyeleksi pada bagian edge ya, edge-nya ini. Nah, bagian sini. Lalu extrude-nya masih aktif di sini. Saya akan melakukan penarikan di sini atau penambahan untuk extrude bagian edge ya di area bebas. Nah, maka di sini edge-nya bertambah ya. Nah, otomatis karena edge-nya bertambah di sini ada sebuah face baru yang terbentuk. Oke. Nah, di sini bentuknya sudah unik ya. Bisa dibilang berhasil kita membuat objek yang mungkin tidak seperti proses pas blocking kita kemarin ya. Oke. Yang ketiga yaitu extrude bagian face. Nah, oke. Di sini saya akan melakukan extrude bagian face dari face baru tadi yang terbentuk dari kegiatan extrude edge yang saya lakukan sebelumnya. Saya aktifkan dulu di sini ya. Pada bagian face select, saya seleksi face-nya. Lalu di sini saya akan melakukan extrude-nya. Extrude-nya, oke. Di sini saya mau coba deh. Saya coba mau extrude yang rapih di sini. Misalnya saya mau lihat objek ini dari arah front ya. Coba dari arah depan. Di sini kita seleksi lagi sampai tulisannya di sini front orthographic. Nah, oke. Di sini lalu saya seleksi di sini si extrude-nya ya. Lalu saya klik di sini plus ya. Maka di sini face-nya ya otomatis akan terbentuk ya face baru hasil extrude tadi. Nah, tapi di sini extrude-nya akan terbentuk mengikuti ya, mengikuti kemiringan ya atau bisa dibilang ya hasil ini ya apa kopian dari posisi awal face yang tadi saya seleksi. Nah, tadi kan face-nya ini miring, aslinya miring. Otomatis jadi face baru yang terbentuknya itu juga ikut dari face sebelumnya yaitu miring. Nah, seperti itu dia anak-anak ya. Pola perubahannya. Misalnya saya tambah lagi di sini, tambah lagi ya, otomatis dia akan terus mengikuti dari arah-arah sebelumnya. Ya, itu tadi untuk teknik extrude ya. Oke ya. Sekarang yang kedua yaitu ada teknik insert ya. Insert itu seperti apa? Nah, ini dia untuk icon fitur insert itu ya. Jadi insert itu bisa dibilang kita akan memasukkan face baru dalam sebuah face. Nah, apa sih maksudnya? Nah, kita coba di sini saya mau coba hapus dulu deh ya. Saya kembali dulu ke objek mode, saya mau nyeleksi ini, saya hapus dulu. Saya mau masukkan di sini kubus baru aja ya, supaya lebih enak dilihatnya ya, supaya tidak bingung. Nah, misalnya di sini saya kembali lagi ke bagian edit mode. Di sini saya coba aktifkan bagian face lagi ya. Face, saya seleksi face sebelah sini. Ini udah aktif ya. Oke, saya coba sekarang melihat objek ini, nggak apa-apa, masih seperti ini, saya tidak usah lurus. Nah, lalu saya sekarang aktifkan di sini insert face. Nah, dari kegiatan insert face ini, ketika saya sudah aktifkan, lalu saya klik di sini ya, pada bagian yang kuning ini. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada sebuah face baru yang terbentuk ya, di tengah-tengah face sebelumnya. Oke, kelihatan? Ya, oke. Di sini ya. Jadi di sini ya, tadinya ada satu buah face utuh sama seperti ini ya, face utuh, tapi sekarang hasil modifikasinya setelah saya melakukan insert, terdapat 1, 2, 3, 4, 5 face ya, dari hasil pembuatan face baru yang otomatis sebelah sini, sebelah sini, dan sebelah sini, sebelah sini ikut apa? Ikut terbentuklah face baru yang sesuai arah pergerakan terbentuknya face baru yang tadi saya buat ya. Oke. Lalu dampaknya seperti apa? Ya, face baru ini otomatis nanti bisa kita extrude. Misalnya contoh, saya melakukan extrude ya. Extrude-nya saya di sini extrude yang rapi saja ya, sesuai dengan arah wajah sebelumnya dengan klik tombol plus ya. Nah, seperti ini. Jadi otomatis terbentuklah sebuah objek baru dari face sebelumnya. Misalnya sekarang saya mau sebelah sini. Ini juga bisa saya extrude-nya. Misalnya saya extrude sekarang sembarang saja lah. Saya tidak lurus di apa?
pada bidang sebelumnya saya klik di bagian lingkaran putih ini. Nah, di sini saya extrude agak ke atas. Nah, jadilah di sini arah baru ya dari extrude hasil pembuatan insert face yang tadi. Ya, seperti itu. Saya Ctrl Z aja ya. Saya back, Ctrl Z. Nah, lalu selanjutnya di sini ada merge ya, merge. Nah, merge itu apa ya? Merge itu. Nah, merge itu bisa dibilang ke modifikasi ya, modifikasi yang bisa kita terapkan ya, terapkan pada vertex ya, merge itu ya. Oke. Cut. Oke, cut, cut, cut. Oke, anak-anak, cut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fitur yang ketiga yang saya akan ajarkan di sini yaitu untuk delete. Nah, delete ya. Delete ini yaitu penghapusan ya. Penghapusan ini bisa kita lakukan. Yang pertama untuk menghapus bisa itu vertex, bisa itu mungkin edge atau bisa itu mungkin face. Enaknya di edit mode ini ketika kita melakukan deleting, kita juga bisa melakukan deleting pada bagian-bagian tertentu. Salah satunya face ya. Caranya gimana? Ya, kita bisa klik kanan ya. Karena ini sekarang sedang aktifnya di face, jadi ketika klik kanan akan muncul di sini pilihan yaitu delete face ya, bisa kita delete dulu face-nya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang si kotak ini bolong ya bagian atasnya. Nah, itu dia ketika kita melakukan deleting bagian face ya. Oke anak-anak, kita akan mencoba fitur selanjutnya ya, yang mungkin biasa sering kita gunakan ya saat kita melakukan permodelan polygonal modeling ini ya, yaitu fitur fill ya. Apa itu fitur fill? Fitur fill ini adalah fitur yang dapat memberikan sebuah face baru ya pada dua buah edge yang berhadapan atau pada vertex-vertex ya yang kita seleksi ya. Contohnya di sini ya. Saya akan memberikan face baru untuk memberikan tutup ya pada cube ya atau kubus yang tadi kita sempat hapus face-nya bagian atas ini ya. Nah, caranya bagaimana ya? Kita pertama kita harus pastikan kita pilih di sini mode atau seleksinya itu adalah edge select ya. Oke ya. Edge select ya. Nah, caranya kita aktifkan dua buah edge yang saling berhadapan. Nah, contoh bagian sini ya, saya seleksi bagian sini, lalu saya tambah seleksi bagian bawah sini dengan pencet Shift ya di keyboard untuk menyeleksi dua buah edge ya. Oke, nah kalau sudah terseleksi seperti ini ya, untuk memberikan fill atau memberikan face baru, kita cukup pencet huruf F ya, Fanta, F pada keyboard. Nah, ini saya pencet F sekarang. Nah, maka sekarang kita peroleh sebuah face baru. Ya, anak-anak ya. Oke, udah jelas ya. Yaitu menggunakan shortcutnya adalah tombol F ya. Anak-anak, selanjutnya kita akan mencoba fitur yaitu fitur bridge face ya. Oke, fitur bridge face atau mungkin bridge edge loop ini fungsinya adalah untuk menggabungkan ya, menggabungkan dua buah objek yang pada dasarnya dia masih dalam satu objek yang sama. Nah, kenapa saya bilang seperti dua buah objek tapi sebenarnya pada satu objek yang sama? Karena kita sekarang berada pada edit mode, bukan pada objek mode ya. Nah, oke, baik. Di sini ya, Sergali akan memberikan contoh. Misalnya Sergali di sini mau add ya, nge-add satu buah kubus baru ya di sini, cube baru. Nah, ini cube ini ya, kalau misalnya nanti kita pindahkan ya, kita lihat dia posisinya ada pada objek mode. Nah, ini dia berada pada satu buah keterangan objek yang sama. Ya. Jadi kalau kita pindahkan yang ini contoh ya, dua-duanya pun akan ikut berpindah. Ya.
Karena tadi kita berada pada posisi edit mode. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya, Sergali pengen menggabungkan ya, atau mengkoneksikan ya, dua buah cube ini menjadi satu objek yang nyambung gitu ya, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Pastikan kita aktifkan dulu ya, pada bagian face select ini ya, face select. Oke. Kita seleksi satu buah wajah di sebelah sini, seleksi. Lalu kita seleksi lagi satu buah wajah pada objek yang kedua. Nah, seperti ini. Pastikan dua-duanya sudah terseleksi. Nah, lalu bagaimana cara menghubungkannya? Kita cukup melakukan klik kanan ya, klik kanan. Lalu kita pilih di sini bridge face ya. Kita klik di sini. Nah, maka di sini dia sudah hubungan ya. Di sini misalnya kalau kalian seperti apa ya? Ini kayak kalau dilihat seperti sirkulasi udara gedung ya, seperti itu yang biasa suka ada di bagian atas, di atas plafon ya. Nah, seperti itu mungkin kira-kira cara sederhana untuk membuatnya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya bridge face ya. Nah, itu mungkin beberapa teknik ya, teknik atau fitur yang bisa kita manfaatkan atau sering kita manfaatkan saat kita membuat modeling dengan teknik polygonal modeling ya. Mungkin selain teknik-teknik yang barusan dijelaskan, masih banyak teknik lain ya. Tapi yang paling sering atau mungkin umum ya, paling banyak digunakan adalah beberapa teknik yang barusan Sergali ajarkan. Ya, oke. Seperti itu. Baik, sekarang saatnya kita masuk ke proses pemodelan ya. Pemodelan, pembuatan karakter low poly dengan teknik polygonal modeling. Baik, kita mulai dengan membuat dokumen baru ya, anak-anak ya. Di sini new dulu ya. New, terus kita pilih general. Oke. Nah, sebelum kita mulai mengedit-edit atau merubah-rubah bentuk, pastikan kita aktifkan dulu ada satu buah add-on ya, add-on yang sangat penting dan sangat membantu kita untuk proses pembuatan modeling poligonal khususnya ya untuk pembuatan karakter ya seperti halnya karakter manusia karena butuh keseimbangan antara sebelah kanan dan sebelah kirinya. Nah, langsung saja nama add-on-nya itu adalah auto mirror ya. Cara mengaktifkannya, kita pergi dulu ke bagian menu edit ya. Kita pilih preference. Oke. Nah, kita pilih add-on. Di sini pastikan add-on yang aktif ya, bukan yang interface, bukan yang lain, tapi add-on. Di sini kita search. Di sini kita ketik saja auto. Nah, di sini ya. Kalau Sergali di sini sudah aktif auto mirror-nya, tapi kalau bagi kalian yang belum aktif ya atau belum terchecklist seperti ini, pastikan sudah terchecklist terlebih dahulu ya. Nanti. Nah, kalau sudah kalian bisa close ya atau mungkin di versi Blender yang mungkin berbeda ada harus kalian klik dulu save reference dan lain-lain. Tapi kalau di versinya Sergali sini kita cukup close saja. Ya. Sekarang kita lihat seperti apa sih efek dari add-on tersebut. Cara untuk melihat efeknya, kita pergi dulu ke bagian edit mode ya, edit mode. Nah, kita pilih edit mode. Di sebelah ini navigator ya, navigator untuk viewpoint ini kan ada panah kecil yang menghadap ke kiri. Nah, ini kalian klik panah kecil ini. Nah, nanti akan muncul ya pilihan item, tool, view, regify dan edit. Nah, edit ini yang baru muncul ya. Tadinya kan belum ada. Nah, edit ini kita aktifkan dulu. Nah, kalau misalnya edit dan keterangan auto mirror seperti ini belum ada, berarti kalian tandanya belum aktif si add-on tadi ya. Nah, di sini kalau sudah pilih edit, kita expand saja nih auto mirror expand. Nah, nanti ada pilihan nih auto mirror XYZ ya. Di sini kalian pastikan sini sudah aktif di bagian X karena nanti kita akan melihat objeknya dari arah normal ya atau front orthographic atau back orthographic ya atau mungkin sesuai dengan ketentuan sumbu X, Y, Z di aplikasi Blender ini ya. Kita pastikan aktif dulu di X, lalu kita klik sini auto mirror pastikan udah klik dulu ya. Nanti kita lihat perbedaannya pada bagian kubus ini setelah saya klik ya. 1 2 3 kita klik. Nah, udah berbeda kan tampilannya? Di mana sekarang di bagian tengah ada semacam garis orange pemisah. Ya. Nah, nanti efeknya seperti apa? Misalnya saya di sini mau aktifkan dulu ya menu fitur move ya. Move terus saya pilih di sini
vertex saja, vertex. Nah, saya mau seleksi vertex yang ini, yang depan deh, yang depan yang mudah. Lalu move-nya aktif saya gerakan. Lihat, perhatikan, ketika saya menggerakkan bagian kanan dari viewpoint saya, maka bagian kirinya pun ikut bergerak dan sesuai, semuanya seimbang. Nah, itu dia efek dari add-on ini, ya. Lalu selanjutnya saya akan mereposisi dulu, ya, si cube ini. Nah, saya akan mereposisi dia. Saya butuh bantuan viewpoint dari front orthographic ya, sini. Oke. Saya kira-kira mau simpan di sini nih untuk bagian cube ini karena nanti cube ini akan menjadi dasar pengembangan kita untuk membuat karakter ya. Nah, lalu saya harus menyeleksi objek ini. Nah, kalau saya seleksi biasa ya, seleksi biasa seperti ini, nah ini bagian belakang vertexnya tidak terseleksi. Jadi ketika saya nanti mau naikin ya kayak gini saya mau move, nah dia jadinya malah jadi jajar genjang seperti ini ya. Nah, jadi caranya bagaimana supaya kita kali seleksi seperti ini semuanya bisa terseleksi ya, masih kelewat. Caranya begini, kita aktifkan dulu pada bagian atas ini ada namanya toggle X-ray. Nah, ini kita aktifkan dulu. Nanti tampilannya seperti gini, seperti hanya kita bisa menembus pandangan dari objek cube ini. Tapi ini bukan tampilan wireframe ya, ini tampilannya toggle X-ray. Beda ketika wireframe seperti gini ya. Cuma rangkanya aja kelihatan, tapi kalau misalnya bagian kita masih aktif di solid, kita aktifkan si X-ray, samar-samar masih kita lihat di sini bayangan dari face-nya ya. Nah, tapi kalau kita seleksi ya, maka semua vertex-nya bisa terseleksi dan kita bisa melakukan editing posisi atau moving posisi dari cube dasar untuk pembuatan objek 3D karakter yang akan kita buat ya. Saya mau posisikan di sini kira-kira. Saya pindahkan di sumbu Z-nya. Nah, dia sudah naik di sana. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan ya, kalian juga nanti ikuti untuk mengecilkan ya, mengecilkan bagian samping biar agak sedikit pipih ya. Karena kan tubuh manusia itu bagian samping kalau lihat samping itu kelihatan lebih pipih ya. Nah, maka dari itu posisi yang X-ray yang masih aktif ya. Saya seleksi bagian belakang saja, bagian belakang sebelah sini lalu saya geser ya. Saya masih di move ya, move tool, saya geser pada sumbu Y sehingga nanti bentuknya agak pipih seperti gini ya. Nah, kurang lebih seperti gini. Nah, ini udah cukup. Oke. Baik, X-ray-nya boleh saya matikan sekarang. Nah, oke, kembali lagi ke tampilan solid. Lalu sekarang yang akan saya lakukan adalah meninggikan sedikit ya face dari bagian atas objek cube ini. Lalu caranya bagaimana? Saya aktifkan dulu di sini. Face select-nya harus pastikan aktif dulu. Ya, face select-nya kita aktifkan. Seleksi bagian atas, lalu kita tarik sampai posisinya kira-kira pas lah, kira-kira begini. Jadi ibaratnya ini bagian tengah badan kita ya, bagian dada, ini bagian perut dan ini bagian mungkin ke arah selangka ya. Nah, nanti kalau sudah jadi seperti ini kita bagi ini menjadi tiga bagian ya, bagian lagi. Dengan cara kita bisa melakukan loop cut ini. Nah, ini saya masih pakai fitur-fitur manual ya, kita belum pakai shortcut. Nanti sambil berjalan saya akan mengenalkan shortcut secara secara mengalir kepada kalian supaya lebih cepat kerjanya. Ya. Di sini kita pilih loop cut. Nah, pastikan posisinya bukan di tengah ini ya, tapi kita ambil bagian miring ini. Nah, kalau sudah seperti gini, kita klik kiri lalu tahan. Ya, kalian bisa lihat juga di sebelah kiri bawah itu saya left click dan ada keterangan hold. Ya, saya tarik ke atas sampai segini kira-kira ya. Nah, lalu saya tambahkan satu lagi di sini, tarik kira-kira segini. Ada saya sesuaikan sedikit, saya klik dulu vertex di sini, saya move. Saya mau menyesuaikan ini dulu. Saya seleksi, pakai shift ya, seleksi banyak. Kalau menyeleksi seperti ini, saya cuma tujuannya mau ngebawahkan saja ini, biar agak seimbang posisinya. Sebenarnya ada nanti shortcut yang lebih cepat dan bisa langsung seimbang, bisa langsung dibagi tiga dengan rapih tiga objek ini. Ya, tapi nanti akan saya kenalkan setelah kira-kira kita sudah terbiasa menggunakan tools-tools secara manual ya. Baik. Nah, kalau sudah seperti ini ya, yang selanjutnya akan saya buat yaitu saya akan melakukan
extrude ya, extrude untuk pembuatan bagian kaki. Kita mulai dari membuat bagian kaki. Nah, caranya seperti apa? Kita pastikan aktif pada bagian face ini ya. Ini kamera viewpoint-nya kita arahkan ke bawah. Saya seleksi face bagian bawah ini. Oke. Face bagian bawah sudah aktif ya. Ini. Lalu yang perlu saya lakukan adalah extrude sekali. Ya, extrude itu yang ini. Extrude region ya. Lalu saya tarik sedikit ke sini. Oke. Nah, sekarang ini ada bagian tumpuan untuk bagian kaki ya. Kalau misalnya kurang atau bagaimana nanti bisa kita move ya. Nah, kalau sudah seperti ini, saya lalu kembali kepada bagian move tool. Lalu saya aktifkan di sini pilihan Edge Select untuk memilih garis. Tujuannya apa? Saya akan menarik bagian dari garis pinggir ini ke bagian dalam ya. Sudah aktif di sini ya, pasti edge-nya sudah aktif. Klik edge yang di sini, lalu saya tarik sesuai dengan sumbu X. Jadinya nanti seperti gini. Nah, ini dia untuk calon pembuatan selangkah kaki ya. Kalau sudah di sini kita seleksi kembali lagi kepada bagian face select ya, face select. Lalu kita seleksi bagian face yang miring ini. Nah, ini kita seleksi. Lalu kita sekarang aktifkan lagi si extrude region. Ya, extrude region. Nah, kita tarik seperti ini. Kita tarik kira-kira seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Nah, oke. Ini ukurannya kalau idealnya ya untuk calon paha itu lebih kecil ya, mungkin semakin ke bawah semakin kecil ya kaki itu. Jadi otomatis kita sini ada penyesuaian sedikit. Kita harus scale dulu ya. Kita scale dulu sini, aktifkan dulu di scale ya. Itu scale, kita scale pada bagian yang ini ya, garis putihnya. Kita scale agak kecilkan dikit. Nah, kecilkan segini kira-kira sudah cukup ya. Sudah cukup, kira-kira segini, udah kita scalekan. Lalu sekarang kita buat ini lebih agak rata ya, bagian face ini. Caranya kita rotate ya, kita rotate di sini, aktifkan rotasi ya. Lalu kita rotasinya pada sumbu apa? Kita rotasinya pada sumbu Y-nya. Berarti kita tarik yang Y ini. Ya, kira-kira dia harus posisinya rapi seperti ini deh. Nah, rapi seperti itu ya. Maksudnya datar. Nah, kalau sudah datar bisa kita geser sedikit ya. Kita move ya. Tarik sedikit dia ke dalam. Nah, seperti ini. Oke, ini untuk calon kakinya nanti. Oke. Nah, sudah di sini. Lalu sekarang kita perpanjang lagi kakinya ya. Kita tarik di sini, kita extrude lagi. Nah, sekarang tadi saya janjikan untuk extrude itu seperti apa shortcut cepatnya. Kita bisa klik di keyboard ya. Klik E ya, tombol E. Nah, lalu kita akan melakukan extrude kemana ini? Nah, ini kan otomatis dia akan mengikuti sumbu Z karena Z-nya sudah aktif. Nah, kalau misalnya belum, kita bisa pencet huruf Z di sini ya. Z. Nanti jadi extrude-nya akan otomatis mengikuti sumbu Z. Nah, kayak seperti itu. Nah, kira-kira segini, masih kurang. Kita move lagi deh. Lagi Z. Oke, ya segitu. Nah, kalau sudah, kita perkecil lagi skalanya. Ya. Kita perkecil lagi skalanya menggunakan scale ini. Kita perkecil lagi. Kira-kira segitu. Ya. Oke, sini sudah agak rapih ya. Oke, agak rapih. Lalu sekarang kita extrude lagi. Pencet E ya. Nanti kalau kita pencet E itu, extrude-nya itu otomatis akan mengikuti bidang awalnya ya. Bidang awalnya tadinya di sini, nanti dia ikut terus-terus ke bawah. Nah, ini kita akan membuat bagian lutut. Bagian lutut ya. Bagian lutut ini, saran saya kita membuatnya menjadi tambahan 3 garis lah. Kelihatan seperti halnya seperti ini, 3 buah garis. Nah, tujuannya apa? Ini nanti ketika dianimasikan, ya bagian lutut, bagian sikut ya, persendian ya, persendian yang tangan atau kaki, baiknya kita bikin seperti gini, 3 garis. Supaya nanti ketika kita animasikan, khususnya untuk karakter low poly ini tidak memerlukan banyak proses editing lagi ya, atau bisa dibilang lebih sederhana ya. Lalu kita extrude lagi, kita perkecil lagi kakinya sampai sini, set. Nah, oke, sudah sampai sini kakinya.
Lalu sekarang ini kita extrude lagi ya untuk bagian telapak kakinya. Ya, bagian telapak kaki atau sepatu nanti di sini. Set, kira-kira seginilah cukup. Ya. Coba kita zoom out dulu, kira-kira dari atas. Nah, udah cukup lah segini ya. Ini kita mau bikin karakter seperti anak sekolah ceritanya. Ya. Lalu sekarang face-nya yang kita seleksi face bagian depan. Ya. Tujuannya untuk kita perpanjang bagian depannya. Kita klik aja extrude lagi ya, ya. Tarik dia sedikit ke depan. Tek di sini. Lalu lagi. Sekali lagi. Set. Nah, segini. Ini untuk calon kaki atau sepatunya. Ya, di sini sekarang kita akan melakukan editing sedikit pada bagian kaki. Ya, supaya tidak terlalu kotak-kotak gini, sedikit ada rendah lah sedikit. Kita pastikan kita aktifkan dulu di sini. Add select. Ya, kita seleksi ya pada bagian ini. Bagian nih atas ya, atas depan sepatu ini. Kita seleksi di sini. Nah, oke, udah tuh kita pilih di sini move ya. Nah, untuk move tool ini juga sebenarnya ada shortcut yang bisa kita pilih ya. Kita aktifkan dulu. Kita klik G di keyboard. Itu G itu adalah shortcut untuk move tool ya. G. Nah, tapi G-nya ini kan masih G bebas. Oh, kalian tadi kemana-mana dia masih bebas malah jadi nanti bingung hasilnya seperti apa. Supaya pengen rapih, misalnya kita pengen menurunkannya saja sesuai dengan sumbu Z, maka kita setelah pencet G, kita pencet Z di keyboard. Z. Nah, maka otomatis dia akan rapi. Kita tarik kemanapun, dia tidak akan berubah, tapi pergerakannya adalah mengikuti sumbu Z. Nah, ini kita pindah sini. Klik, sudah. Finish. Lalu bagian satu lagi, kita seleksi lagi. Kita move tool lagi ya. Pencet G, terus move-nya di sumbu Z, pencet Z di keyboard, lalu kita turunkan. Nah, segini. Ini kira-kira sudah membentuk calon sepatu. Ya. Lalu masih di bagian kaki nih ya. Karena kita akan membuat dia karakternya seolah-olah pakai seragam, berarti nanti harus ada semacam kontur ya antara memisah antara celana dengan kakinya. Maka dari itu kita harus menambahkan lagi loop cut di sini ya. Kalau tadi loop cut itu kita bisa menggunakan ini ya fiturnya di sini loop cut. Tapi kalau misalnya kita pengen langsung di sini ya langsung melakukan loop cut, kita sebenarnya bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl R, Ctrl dan R di sini. Nah, kan ceritanya saya mau mengambil di sini ya. Ya udah muncul kan ya Ctrl. Tinggal saya klik kiri tahan ya, saya tarik dia ke bawah. Nah, kira-kira di sini. Nah, kalau udah double klik ya. Oke, nah di situ. Oke. Nah, udah dia di bawah. Nah, lalu di sini supaya lebih kelihatan konturnya, saya akan melakukan scaling ya atau perubahan skala ya. Nah, biasanya kalau scale itu kan kita klik di sini scale ya. Tapi shortcutnya juga ada di keyboard supaya lebih cepat yaitu pencet saja huruf S. S scale. Nanti tinggal kita gerakan aja mouse. Ya, dia akan mengikuti gerakannya seperti ini ya. Gerakan kira-kira ya spasnya segimana segini ya kira-kira kalau sudah tinggal kita klik kiri lagi. Nah, maka sudah jadi ya. Itu dia shortcut. Nah, udah jelas ya shortcut itu jadi mempermudah pekerjaan kita untuk khususnya untuk editing. Nah, seperti itu. Nanti ini bagian kaki masih bisa kita rapih-rapihkan lagi setelah ini ya, nanti untuk bagian akhir. Nah, ini anggaplah kita sudah selesai dulu untuk kaki bagian awal. Lalu kita sekarang lanjut ya, pembentukan bagian tangan. Nah, seperti apa untuk membentuk tangan ya? Untuk membentuk tangan ya, kita lihat di sini ya. Pada bagian tepi ya, tepi dari objek ini kita pilih untuk face select-nya ya. Kita seleksi bagian sini. Tek, ya. Ini kita extrude dulu. Kita klik ya. Sip segini. Nah, kira-kira segini deh ya. Lalu sekarang kita scale ya. Nah, kalau scale ya pengen lebih aman. Scale itu takutnya kalau bisa kita posisi dekat ya, kita pencet S di sini, dia terlalu liar pergerakannya. Jadi gerak sedikit mouse, aduh cepat sekali perubahannya ya. Nah, kalau pengen lebih aman ya, kita jauhkan sedikit mouse kita, si kursor mouse ini dari objek yang ingin kita edit. Jauhkan sedikit segini aja. Lalu kita pencet S. Nah, di sini pergerakannya lebih sopan. Kalau lebih sopan maksudnya lebih lebih enak lah ya. Dalam artian tidak terlalu liar pergerakannya. Nah, kurang lebih segini deh untuk calon tangannya dulu. Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita naikkan dikit ini ke atasnya. Kita naikkan dikit ini ke atas dengan cara pencet G ya, move tool ya. G, kita pindahkan ke atas berarti otomatis sumbu Z ya.
G udah tuh ikuti huruf Z. G, Z. Naikin segini. Nah, segini ya. Oke, kalau sudah tinggal kita extrude lagi, perpanjang lagi tangannya, pencet E ya. Oh, mau saya zoom out dulu aja biar enak melihatnya ya. Supaya lebih presisi. Nah, agak-agak kayak gini ya biar kelihatan nanti panjang tangannya pas kira-kira. Karena kita mau bikin tangannya ngebentang ke samping dulu. Kita pencet E ya. Kita tarik sampai sini sampai bagian sikut kira-kira di sini sikutnya nanti. Tek, udah kalau sudah kayak gitu ya. Ini kita scale dulu. Kita pencet S, perkecil dikit ya. Kita kecilkan sedikit seperti gitu ya. Tek, oke. Udah tuh E lagi, extrude. Nah, extrude di sini, extrude yang akan saya buat di sini extrude-nya sedikit saja ya. Karena apa? Saya di sini kan mau bikin semacam siku-siku ya atau mungkin engsel bagian tubuh ya. Otomatis seperti tadi waktu yang kita terapkan pada bagian lutut, kita di sini membutuhkan 3 garis supaya nanti proses ketika dianimasikannya lebih rapih ya. Oke. Otomatis di sini saya pencet E lagi ya. Sedikit saja segini, lalu pencet E lagi. Sip segitu udah. Lalu saya E lagi untuk memperpanjang lengannya. Kira-kira segini lengan. Nah, kalau sudah segini, kita pencet S lagi, kita scale lagi, kita perkecil sedikit ujungnya supaya enak dilihat. Nah, segitu ya. Segitu. Lalu sekarang saya buat pergelangan tangan. Saya pencet E lagi di sini. Nah, cuma saya scale agak memperbesar sedikit aja. Sekali lagi saya perbesar sedikit seperti ini. Lalu saya kasih E lagi, extrude untuk tangannya. Nah, karena di sini kan kita mau bikin objek ini ya, low poly. Untuk tangannya cukup segini saja udah cukup ya. Seperti dengan karakter-karakter kartun ya Lego atau mungkin game 3D ya kurang lebih seperti ini sudah cukup ya untuk belajar kita awal-awal ya. Oke, ini bagian tangan kurang lebih sudah jadilah seperti ini. Coba kita zoom out dulu. Ya, oke, seginilah kurang lebih sudah jadi. Ini orang lagi menentangkan tangan. Nanti misalnya kalau ini kalian merasa kepanjangan tangannya atau bagaimanapun, kalian bisa atur kok. Dalam artian kalian bisa nanti pastikan kalian aktifkan di sini toggle X-ray. Misalnya saya mau memendekin tangannya nih, saya seleksi, terus saya move, saya pindahkan di sini. Melalui sumbu X ini sudah bisa juga ya. Nanti bisa kita edit lah kira-kira. Tenang saja. Nah, lalu selanjutnya kita akan masuk kepada bagian kepala. Nah, bagian kepala seperti apa untuk bikin bagian kepala untuk karakter low poly itu? Hmm. Jadi kita di sini seleksi dulu face bagian atas ini. Nah, kita kan di sini mau membentuk sebuah ini apa? Sebuah dari bahu ke leher itu kan agak-agak naik sedikit ya. Berarti di sini kita lihat dari sisi sini supaya lebih jelas ya. Kalau sudah diseleksi, kita pilih saja extrude ya, atau shortcutnya huruf E. E di sumbu Z ya, otomatis dia ngarap ke atas. Kira-kira segini sudah cukup. Nah, lalu kita scale di sini, scale. Scale. Saya mau perkecil dia. Sip. Kira-kira segimana ya? Segini deh, segini dulu deh. Ya. Set. Oke ya. Oke. Nah, ini masih kurang rapih ya. Kasih S lagi, scale lagi, tapi saya mau scale-nya ngarah ke sini. Tek, tah, seperti gitu ya. Nah, kurang lebih mau seperti ini saja. Untuk bagian nanti ngarah ke lehernya ya, ke leher. Nah, kalau sudah, tinggal saya extrude lagi, E lagi, saya naikin sini untuk lehernya. Nah, oke. Sekarang saya mau mulai membuat bagian kepala. Saya extrude sedikit dulu. Extrude kira-kira segini. Ya. Tapi, nah, kalau sudah seperti ini, ya, saya mau memperlebar lagi dia dengan mencet di sini shortcutnya S ya, scale, saya scale lagi, kira-kira segini deh, segini dulu kita lihat dari atas cukup nggak ya? Oh cukuplah untuk kepala ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, lalu yang akan saya lakukan adalah extrude lagi dia ke atas, lagi, naikin dia segini ya. Oke, kira-kira segini deh cukup lah. Lalu kita extrude lagi, set, tep, oke. Sudah belum ya? Satu lagi deh kita kasih extrude nanti untuk diperkecil bagian atas untuk bagian rambutnya. Ceritanya seperti itu ya. Oh segini dulu deh segini terus kita X sekali lagi. Nah kayak gini kayaknya cakep. Terus S kita scale agak perkecil atasnya ya.
Sip. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, udah cukup deh untuk bagian dasar karakter low poly-nya. Nah, lalu kalau sudah seperti ini ya. Ini kalau misalnya kalian kerasa masih kurang cocok atau misalnya mau diedit, gampang ya, tinggal kalian nanti seleksi bagian vertex ya di sini, terus kalian aktifkan di sini apa eh, tampilan X-ray-nya, nanti kalian seleksi, bisa kalian edit-edit lagi ukuran-ukurannya ya. Pokoknya sesuai dengan imajinasi kalian ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah sekarang saya akan melakukan penyesuaian dulu ya. Penyesuaian dulu pada bagian apa? Contoh pada bagian perut ya di sini. Karena kan tidak mungkin ya karakternya bulat seperti ini namblek kayak gini enggak ya. Tapi harus ada sedikit modifikasi. Contoh saya sekarang aktifkan bagian selection ini ya, selection edge select ini. Lalu saya sekarang seleksi ya pada bagian garis tengah ini atau mungkin sampai bagian bawah pun bisa atau mungkin tengah ini dulu aja. Terus saya sekarang saya aktifkan pada move tool. Saya menggerakkan ini sesuai dengan sumbu Y. Nah, agak tarik ke depannya. Kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yang harus perlu ditarik sepertinya ini nih. Vertex-nya ya. Saya coba vertex bagian sini supaya lebih ada shaping tubuhnya nanti. Nah, seperti itu lebih enak dilihatnya ya. Lalu mungkin bagian belakang, bagian dekat pantatnya ini bisa saya tarik sedikit di sini. Vertex ini sama vertex ini pakai shift ya. Chat sekali dua, saya tarik sedikit ke belakang. Nah, supaya ada shaping sedikit pada bagian pantatnya ya seperti itu. Nah, oke. Ini atau mungkin saya mau lebih agak luruskan dikit kakinya. Saya kasih X-ray dulu ya. Saya geser dikit ke sini ya supaya kakinya lebih ngebentuk seperti itu. Nah, lebih terlihat agak rapih ya. Nah, oke. Lalu untuk apa ya kira-kira? Oh, bahu mungkin mau dinaikin sedikit. Oke, boleh kita seleksi bagian wire apa? Bagian ini aja. Bagian edge-nya ya, edge kita seleksi sini, edge-nya kita naikkan ke atas sedikit. Set gini. Yap. Nah, oke. Kurang lebih seperti ini, ya. Oke, segini udah jadi kurang lebih. Nah, lalu selanjutnya yang perlu kita tambahkan pada karakter low poly ini ya, yaitu kita tambahkan ornamen untuk telinga dan mata. Nah, telinga dan mata. Telinga dan matanya juga di sini kita membuatnya low poly, kotak-kotak saja seperti hanya Lego ya. Nah, jadi caranya seperti gini, kita pastikan kita seleksi dulu face select sebelah sini. Face select ya. Oke. Terus kita klik bagian belakang sini. Ini untuk calon telinganya. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah duplikasi face. Nah, masih ingat kan cara duplikasi? Yaitu kita pencet Shift D. Ya. Oke, Shift D ya. Oke, masih ingat kan cara untuk duplikasi? Ya. Cara untuk duplikasi itu cut. Oke, masih ingat kan untuk cara duplikasi seperti apa? Ya, cara duplikasi itu kita pencet Shift D ya. Nah, ini udah terduplikasi. Kalau misalnya kita gerakan sekarang mouse-nya, nah seperti ini keangkat ya. Nah, supaya tidak keangkat, kita sebenarnya bisa klik kanan saja supaya nanti duplikasinya dia tetap nempel sini ya. Ini kita klik kanan, tek seperti itu ya. Lalu sekarang kita akan melakukan scaling atau kita skala ya. Kita skala pertama saya pakai yang manual aja dulu ya. Sini scale, kita perkecil seperti ini dulu, kira-kira bentuknya set. Nah, kalau sudah saya scale di sumbu Y. Nah, jadi seperti itulah untuk calon telinganya nanti. Ya, oke. Nah, itu dia. Lalu untuk bagian mata. Nah, untuk bagian mata nih ya. Untuk bagian mata, nah, baiknya sekarang kita apa? Kita seleksi lagi di sini bagian kotak depan ini ya. Oke. Nah, pada bagian mata ini ya, kita harus melakukan duplikasi dulu ya. Duplikasi. Tapi nanti setelah duplikasi kan kita ingin mengecilkan si bagian mata tapi dia tidak nempel ke sini. Kalau nempel ke sini nanti matanya satu ya. Seperti satu mata kan kita mungkin mata sebelah sini dan sebelah sini. Otomatis harus ada penyesuaian di sini ya. Penyesuaian. Nah, cara penyesuaiannya seperti apa ya? Sebelum kita duplikasi, kita pergi dulu ke bagian sini ya. Modifier properties.
Nah, modifier properties. Nah, kita klik dulu di sini ya. Nanti ada bagian modifier seperti gini yang terlihat mungkin otomatis ya karena kalian sedang aktifkan auto mirror, dia muncul seperti ini ya. Nanti kalian pilih di sini eh, clipping ya, yang tadinya terseleksi, clippingnya kalian uncheck seperti ini, uncheck clippingnya, lalu kalian apply. Nah, seperti itu ya. Oke ya. Terus sekarang kalian tinggal di sini duplikasi dulu di sini Shift D ya, duplikasi dulu bagian ini Shift D ya. Oke, sudah terduplikasi. Nah, oke. Nah, kalau misalnya pengen tetap di tengah, posisi tadi kita klik kanan saja, tak dia di sini. Lalu kita scale, kita skala ya. Saya skala dia di sini. Nah, karena tadi kita sudah menonaktifkan clipping ya. Jadi ketika kita skala bagian tepi ini, tepi mata ini ya, dia bisa tidak nempel ya pada bagian sininya. Sekarang saya scale lagi untuk bagian sini nih, pinggirnya ya, supaya seperti ini nanti matanya ya. Matanya kalau kartun itu bisa agak gede ya, agak gedean dikit lagi boleh deh. Nah, gitu ya. Boleh seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini ya, tinggal saya loop cut dulu. Saya loop cut dulu ini menjadi dua ya. Tadi shortcutnya masih ingat kan loop cut seperti apa? Ctrl R ya, Ctrl R. Nah, tapi loopnya di tengah seperti ini. Saya klik-klik. Nah, gitu aja udah cukup. Nah, oke. Nah, sekarang ya, bagian mata, bagian telinga sudah, lalu saya membuat bagian untuk mulut. Nah, untuk mulut. Nah, saya akan melakukan duplikasi lagi di sini. Nah, duplikasi di sini. Nah, tapi posisinya saya kan pengen bikin mulut itu nyambung di sini ke sini ya. Kalau sekarang saya posisi clippingnya tidak aktif seperti ini, nanti seperti mata kepisah mulutnya, nanti mulutnya ada dua di sini. Kepisah mulut kanan, mulut kiri. Nah, karena saya pengen mulutnya ada di tengah-tengah, saya di sini aktifkan lagi clippingnya ya pada bagian modifier propertiesnya. Clippingnya saya aktifkan lagi, saya klik apply ya, apply di sini ya. Seleksi dulu pada bagian ini ya. Bagian ini clipping, terus saya apply di sini ya. Oke. Terus di sini sekarang saya duplikasi ya. Oke, saya duplikasi dulu Shift D ya. Oke, sudah Shift D. Nah, oke, lihat perbedaannya. Kalau tadi posisi enggak saya aktifkan clipping, bagian kirinya kan nggak nyatu ya. Tapi kalau sekarang sudah aktif clipping lagi, jadi bagian kirinya nyatu kembali. Nah, saya klik kanan saja biar dia tetap di tengah. Nah, seperti itu. Tinggal saya skala. Ya, saya scale, aktifkan lagi scale. Saya klik yang putih itu. Saya pindahkan di sini ya. Lalu sekarang saya perkecil lagi di sini pada sumbu X-nya ya. Atau mungkin sekarang saya kecil lagi kayak gini. Nah, oke. Sekarang zoom 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 zoom. Nah, kurang lebih ini udah jadi ya untuk bagian mulut, bagian mata dan bagian telinga. Nah, sekarang saya melakukan extrude sedikit ya. Extrude sedikit supaya ini nanti agak timbul ke depan ya, bagian mata, bagian telinga, dan bagian mulutnya ya. Maka dari itu saya di sini akan melakukan seleksi ya. Seleksi 1 2 3 face ini sama-sama. Nah, masih ingat kan cara seleksi banyak objek? Pencet shift ya di keyboard, shiftnya dipencet. Klik ini udah aktif, klik di sini dan klik di sini. Nah, sekarang saya melakukan extrude sedikit saja ya. Karena di sini extrude-nya mau hati-hati, saya mau extrude-nya pakai yang ini aja deh. Extrude region saja supaya lebih hati-hatinya. Saya mau nariknya sedikit saja. Sip, segini. Nah, segitu ya. Lalu untuk telinganya di sini saya seleksi dulu face bagian telinga ya. Face bagian telinganya belum aktif di sini. Oke. Oke, seleksi dulu. Nah, ini udah aktif bagian telinga, baru sekarang saya extrude ya. Telinganya, telinga mungkin agak jauh dikit keluar. Nah, kayak gini. Udah oke lah, kurang lebih udah oke. Nah, jadi sekarang beberapa bagian objek sudah ada di sini ya. Lalu sekarang ya, di sini saya mau bikin untuk pola rambut. Nah, untuk pola rambutnya ini karena di sini ceritanya mau bikin objeknya male ya atau laki-laki. Di sini saya mau seleksi pada bagian garis ini ya, garis ini saja, garis ini. Lalu bagian garis yang ini ya, pakai shift ya, set shift. Lalu garis yang ini. Ini ceritanya mau saya scale, saya agak lebarkan sedikit supaya nanti ada sedikit shading ya antara
apa rambut atas dan mungkin bagian wajahnya ya. Ini saya scale, set, scale, saya pilih yang lingkaran ini. Oke, seperti itu. Sip. Nah, di sini kalau kita lihat agak aneh ya. Agak anehnya jadi kepalanya kayak apa ya? Di sini agak kemiringan. Di sini saya mau bikin agak tajam di sini. Otomatis saya akan melakukan editing atau perubahan sedikit di sini ya. Pada edge yang ini bawah ini kita bisa calakan seleksi edge ini. Seleksi edge yang bawah, set, set ya. Dan di sini eh, set di sini juga ya. Oke. Nah, di sini ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Lalu sekarang yang perlu saya lakukan adalah saya mau drag si garis yang sudah saya pilih tadi, edge saya pilih tadi ke atas ya, di sumbu Y ini. Tarik sedikit. Nah, kurang lebih segitu ya. Oke. Nah, lalu sekarang posisinya saya akan ingin menambahkan sedikit satu buah loop cut lagi di sini untuk mempermanis ya. Untuk mempermanis nanti ketika nanti untuk pewarnaan ya. Saat pewarnaan. Nah, saya kasih di sini loop cut. Ya. Loop cut di sini nanti fungsinya seperti apa nanti kalian akan pahami setelah kita masuk ke proses untuk pewarnaan atau texturing nanti ya. Nah, oke. Di sini. Nah, kurang lebih seperti ini anak-anak ya. Nah, tapi kan ceritanya kita di sini mau bikin orang menggunakan seragam ya. Sergalih pengen bikin orang menggunakan seragam. Nah, jadi kita harus memberikan sedikit modifikasi nih. Ceritanya kalau bikin seragam itu seragam laki-laki ya, biasanya kan tangan pendek sampai di sini biasanya ya. Nah, nanti saya akan kasih loop cut di sini juga. Dua buah garis loop cut di sini. Lalu di sini pembatas antara baju dan celana saya akan membuat di sini untuk bahan ikat pinggang ya. Caranya seperti gini, kita masih aktifkan di sini loop cut ya atau mungkin nanti pakai Ctrl R juga boleh. Saya pertama akan mengaktifkan bagian tangan ya. Nah, tangan ini saya kasih klik sekali set di sini ya. Lalu kasih satu lagi di sini, tapi saya klik tahan, saya tarik sampai sini. Nah, ini nanti bagian nanti lengan tangan-tangan bajunya ya. Nah, lalu kalau sudah, nanti kita pergi lagi ke bawah, bawah sini ya, untuk kita kasih calon ikat pinggang ya, pemisah antara baju dan celana. Saya kasih di sini, klik agak tahan, turun sedikit ya. Lalu kasih di sini lagi, loop cut, turun, ya kira-kira segini deh, boleh. Nah, oke ya. Baik. Sekarang kita harus melakukan editing ya, editing untuk garis-garisnya. Nah, ceritanya saya pengen mengambil posisi calon bagian sebelah sini saja untuk bagian pemisah antara baju dan si tangannya. Nah, otomatis ini saya butuh tampilan dari X-ray lagi ya. Karena saya akan melakukan seleksi pada bagian vertex-vertexnya. Ya, pastikan sini vertexnya aktif. Saya seleksi di sini vertex-vertexnya saja. Set. Nah, kalau sudah, saya akan lakukan scale ya, skala penyekalaan. Saya ambil yang bagian putih. Ya. Nah, kayak gitu ya. Set. Kalau sudah skala, di sini saya mau kasih move lagi ya, move. Tapi saya di sini mau tarik dia di sumbu X-nya. Tarik. Nah, kira-kira segitu. Nanti ada pemisah antara si baju dan si bagian kulit tangan. Nah, sekarang saya matikan X-ray-nya. Nah, sekarang saya mau menonjolkan sedikit bagian ikat pinggang supaya nanti lebih terlihat separasi antara bagian baju dan bagian celananya. Nah, jadi yang harus saya seleksi di sini adalah bagian face dulu ya, face select-nya di sini. Face select-nya saya klik di sini ya. Pada bagian face depan ya, face samping dan face belakang menggunakan shift ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kita akan melakukan extrude. Nah, extrude-nya seperti apa? Nah, karena extrude-nya kita pengen extrude yang rapih di sini ya. Dalam artian dia membesar di semua sisi, ini ke depan, ini ke samping dan belakang, maka otomatis kita harus pilih extrude yang kedua yaitu apa? Freely or along along apa itu? Cut. Nah, maka extrude yang kita pilih harus extrude yang freely atau or along and axis. Caranya gimana? Kita klik kiri, tahan. Kita pilih yang kedua ini. Set gitu ya. Lalu kita tarik di sini yang kuning ini kebalik arah. Nah, di sini keluar ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini udah jadi bagian untuk ikat pinggangnya ya. Nah, oke.
nanti ya, setelah selesai kalian membuat objek ini ya, pastikan file ini nanti kalian rapihkan dulu. Nah, apa yang harus dirapihkan di sini ya? Coba kalian lihat di sini ya. Cube ini ya. Cube ini silahkan kalian ganti namanya ya. Double klik misalnya bisa dibilang siswa SMK deh. Kita bikin siswa SMK. Nah, kayak gitu. Terus setelah ini kalian harus membuat collection baru ya. Collection baru lewat sini caranya ya. Klik kanan, new collection. Nah, collectionnya kalian rubah namanya di sini dengan nama karakter low poly ya. Karakter low poly. Nah, oke. Lalu ya si file siswa SMK ini kalian tarik ke sini. Kalian tarik masukkan ke karakter low poly ini. Nah, jadi dia sudah masuk pada scene collection atau collection dari karakter low poly. Nah, kalau sudah silahkan kalian simpan kerjaan kalian ya dengan cara file ya. Terus kalian save atau mungkin save as ya. Cari di mana data penyimpanan kalian. Contoh saya di sini digali ya. Lalu saya di sini kasih nama ya hari ya kedua di sini dengan nama hari kedua, maaf, Galih Ambar Karisma misalnya kelas 11 mm 10 misalnya kayak gitu. Terus saya save di sini. Tek. Kayak gitu ya. Nah, itu dia mungkin untuk kegiatan blocking yang hari kedua ini. Semoga lancar, tetap semangat, dan saya akhiri tutorial ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.